Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Anies pembohong karena kampung akuarium jadi yang digusur Ahok. Anies pembohong, integrasi transportasi publik yang murah meriah terjadi di Jakarta. Anies pembohong, Jakarta International Stadium akan diresmikan di bulan Desember. Anies pembohong karena flyover tapal kuda yang memudahkan orang Jakarta menuju Depok. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur. Apakah pasti Pak Anies akan jadi tersangka? Sebetulnya soal Pak Anies dipanggil atau diperiksa oleh KPK itu soal yang biasa. KPK sebagai lembaga hukum itu wajib menjelaskan kepada publik apa alasannya dia memanggil Anies Baswedan. Dukung Anies Baswedan ini berpikir junjungannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada, ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo? Pernyataan KPK soal isu Anies dipaksa jadi tersangka korupsi Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkakan pernyataan terkait isu yang menyebut Ketua KPK Firly Bahuri memaksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Senin 3 Oktober 2022. Ia mengatakan penanganan perkara di KPK tidak bisa diatur oleh keinginan pihak tertentu saja, karena terdapat sistem dan proses yang terbuka dalam gelar perkara. Selain itu, Ali juga menegaskan penanganan perkara di KPK berlandaskan pada kecukupan alat bukti. Sebelumnya, kasus Formula E kembali mencuat usai ramai diberitakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan agar Anies ditetapkan sebagai tersangka. Merujuk pada laporan itu, tim penyelidik Formula E telah melakukan gelar perkara pada Rabu 28 September, lalu menyimpulkan belum ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan. Kendati begitu, Firly disebut meminta kasus Formula E naik ke tahap penyidikan dengan Anies ditetapkan sebagai tersangka sebelum ia dideklarasikan sebagai calon presiden. Menyikapi rumor tersebut, Ali mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses penanganan kasus, tetapi tidak boleh terprovokasi oleh narasi di luar kepentingan penegakan hukum. Paulus Waterpauw minta KPK tak izinkan Lukas NMB berobat ke luar negeri, ini alasannya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. Saat ini Lukas telah mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Salah satu contoh tuman yang diduga dilakukan oleh Lukas adalah bermain judi saat di luar negeri. Foto Lukas bermain judi di kasino luar negeri itu sebelumnya viral di media sosial setelah dibeberkan oleh masyarakat anti korupsi. Menurut Paulus, padahal saat itu Lukas mengklaim sedang sakit hingga harus duduk di kursi roda. Sebelumnya, kesehatan menjadi alasan Lukas NMB mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini. Namun KPK menyatakan tim dokter Lukas NMB kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter NMB kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK. Menurut Ali, peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas NMB menyambangi gedung Komisi Anti Rasuah pada Jumat 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diinterogasi penyidik KPK pada Senin 26 September 2022.
Ali menuturkan Dr. Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada Dr. Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Lukas. Bila hasil pemeriksaan ID menyatakan Lukas butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya. Firly Bahuri ganyang korupsi, selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Firly mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat. Salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika di Indonesia. Penanganan laten korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya, sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Purnawirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya laten korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya laten komunis. Menurutnya, pengentasan bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke Gedung Merah Putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peringatan G30 SPKI, dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu, dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas laten korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke meja hijau, tempat pembuktian dan pencari keadilan.